Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen kita sekalian, Ibu Tantri Mega Sanjaya MPD, yang alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena terus menemani kita dan mentransfer ilmunya sampai pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau transfer kepada kita sekalian, mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tentunya sangat bermanfaat juga. Tidak lupa yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dapat dibanggakan rekan-rekan seperjuangan yang beberapa waktu ini alhamdulillah kita jarang sekali bertemu ya karena wabah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati dan mudah-mudahan dapat dibanggakan juga pada para penonton ya, atau para teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Video ini saya buat untuk menambah wawasan pertama, yang kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika mengenai jenis-jenis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sebelumnya karena ini sifatnya tugas, jadi saya pribadi sebenarnya sangat belum cukup ilmu ya untuk itu. Mudah-mudahan sebelumnya teman-teman bisa memaklumi dan bisa memaafkan apabila dalam video ini apa yang saya sampaikan ternyata terdapat kekeliruan. Mohon maaf juga karena rumah saya pinggir jalan, jadi audionya kadang tertimpa suara motor atau mobil. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kita sering banget ya dengar kata valid gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan cari tahu dulu validitas itu apa sih gitu. Nah, teman-teman sekalian, banyak banget para ahli, banyak banget para ilmuwan yang mengartikan validitas. Saking banyaknya, saya kira perlu dipilih salah satu dari sekian banyak tersebut untuk saya tampilkan dalam video ini. Nah, yang saya ambil kali ini yaitu validitas menurut ilmuwan atau menurut ahli yang bernama Azwar. Beliau mengatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi si ilmuwan Azwar ini gitu kan berkata bahwa validitas itu yaitu sejauh mana sih gitu ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Fungsinya apa ya? Untuk mengukur gitu. Misalnya untuk mengukur berat gitu kan, pakai apa gitu. Valid apa enggak sih gitu. Untuk mengukur panjang pakai penggaris. Valid atau tidak ya? Valid berarti kan. Untuk mengukur panjang berarti pakai penggaris. Tuh. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kebenaran suatu instrumen. Kalau valid kan benar gitu ya. Kalau validitas berarti untuk menunjukkan tingkat kebenaran itu. Apakah
instrumen tersebut benar atau tidak, itu validitas teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya jenis-jenis validitas sesuai dengan pengertiannya gitu kan, karena pengertiannya juga banyak banget. Selanjutnya karena kita tadi sudah membahas tentang validitas, next kita akan cari tahu nih jenis-jenis validitas. Banyak banget para ahli, para ilmuwan yang membagi jenis validitas. Namun karena saking banyaknya, saya kira kita mengambil garis besarnya saja. Jenis-jenis validitas secara garis besar itu yang saya ketahui dan yang saya baca di beberapa artikel di internet itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama validitas logis, yang kedua yaitu validitas empiris. Nah, untuk validitas logis pasti kita sering dengar kan, logis gitu. Logis itu berarti kan masuk akal gitu kan. Berarti validitas logis adalah apa nih? Kalau dari dilihat dari ini, berarti yaitu yang masuk akal. Nah, istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Jadi instrumen tersebut kondisinya itu sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan penalaran. Dia memenuhi syarat bahwa instrumen atau variabel tersebut masuk akal gitu ya. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi nih. Kondisi valid dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang sedemikian rupa secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagaimana pelaksanaannya, misalnya kita membuat karangan. Jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang mulai dari awal sampai akhir, tentu secara masuk akal, secara logis, karangannya sudah baik gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, validitas logis itu memiliki dua macam ya, atau ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas kontrak. Kita akan bahas dulu validitas isi. Apa sih validitas isi? Atau validitas isi, contents validity, berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau isi dari variabel yang hendak diukur. Jadi tentunya kita kan menentukan variabel. Nah, dengan validitas isi ini harus atau seharusnya ya dapat mengungkap isi dari variabel tersebut. Misalnya nih, kita mau meneliti atau instrumen yang kita teliti itu tentang koperasi syariah. Nah, kita itu harus mengungkap dulu tuh. Kita itu harus tahu dulu isinya gitu, dalam-dalamnya dari variabel tersebut. Contoh lain, misalnya kita mau tes bidang studi VS nih, berarti kita harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut atau isi pelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Nah, biasanya validitas isi itu digunakan untuk mengukur kemampuan pelajar dalam belajar, misalnya kemampuan pelajar di SD 1 Malangsari, kemudian hasil belajar siswa di MTS mana gitu ya, atau prestasi siswa-siswi di sebuah sekolah. Nah, biasanya validitas isi itu digunakan untuk itu tuh gitu kan. Nah, next selanjutnya yaitu validitas kontraks. Nah, validitas kontraks, sebuah tes dikatakan memiliki validitas kontraks atau konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam instruksional khusus.
Jadi sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk atau konstruksi apabila nih soal-soal yang dibuat atau yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Nah, jadinya contoh nih, kan biasanya kalau penelitian kita membuat kuesioner. Nah, dalam kuesioner tersebut pertanyaannya setiap butirnya itu mengukur setiap aspek tentang apa yang kita teliti. Misalnya kita kayak kemarin saya ikut belajar nih sama kakak kelas. Beliau itu skripsinya tentang akad murabahah di koperasi syariah BMI. Nah, setiap butir pertanyaannya ya berkaitan dengan akad murabahah yang digunakan oleh koperasi syariah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan secara garis besar validitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama validitas logis, nah yang kedua yaitu validitas empiris. Selanjutnya saya akan sedikit menjabarkan tentang validitas empiris. Nah, validitas empiris artinya yaitu tentang pengalaman, atau sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari nih, seseorang dapat diakui jujur atau orang diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalamannya dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Jadi orang itu dapat dikatakan jujur ya apabila ada buktinya gitu bahwa orang tersebut memang benar-benar jujur. Nah, validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Nah, kalau validitas logis kan dia disusun dulu nih gitu. Kalau udah tersusun secara rapi, kayak misal penulis gitu kan, kalau dia sudah membuat konsep dalam menulisnya misal sesuai runtutan gitu, berarti kan itu logis. Tapi kalau validitas empiris tidak bisa diperoleh dengan hanya menyusun instrumen itu saja, tapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Kayak gitu. Nah, ada dua macam validitas empiris. Yang pertama validitas ada sekarang atau current validity. Jika ada istilah sesuai teman-teman, maka tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Nah, maksudnya gimana sih hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman? Nah, jadi sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jadi tes itu dikatakan validitas empiris apabila itu sudah dibuktikan, sudah dialami. Nah, misalnya pengalaman kan selalu mengenai hal-hal yang sudah lampau nih. Nah, oleh karena itu berarti tesnya gitu kan, berarti adalah sesuatu yang sudah terjadi. Seperti itu. Misalnya dampak tsunami di Aceh 2006 ke 2004 saya lupa lagi. Pokoknya nah berarti itu kan sudah terjadi tuh tsunami. Nah, kemudian kita membuat tes tentang tsunami tersebut atau membuat penelitian tentang tsunami tersebut. Selanjutnya validitas prediksi. Kalau tadi kan dia sudah terjadi, sudah dialami nih, ada gitu kan. Nah, kalau validitas prediksi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
banyak nih kan peneliti yang meramalkan pertumbuhan ekonomi 5 tahun yang akan datang. Nah, itu validitas prediksi berarti karena para ilmuwan tersebut mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang atau masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji validitas atau uji validitas menggunakan SPSS dengan contoh soal. Jadi selanjutnya kita akan lihat maksudnya ya untuk prakteknya di SPSS. Oke, baiklah, kita akan mencoba menguji validitas dari data instrumen yang kita telah buat sesuai dengan tugas mata kuliah ekonometrika yang kemarin. Kita supaya lebih mudah, kita buat sesuai data yang sudah ada aja ya. Ini data instrumennya, bisa dilihat. Nah, kita akan mengerjakan menggunakan SPSS. Yang pertama di copy dulu. Ini variabel X-nya. Sampai ini aja ya, sampai sini. Sampai klik, langsung di copy. Kemudian kita ke SPSS. Di CTRL-V aja supaya lebih gampang. Oke. Setelah muncul, agar ini tidak desimal, kita ke variable view, dirubah aja semuanya jadi 0 0 0. Yes, 0 0 0. Semuanya ya. Oke, semuanya sudah 0, kita langsung ke data view. Setelah itu semuanya sudah tidak desimal, kita ke analisis. Klik analisis, kemudian correlates, habis itu bivariates. Semua datanya di blok aja CTRL-A dan dipindahkan ke variabel. Jangan lupa percent dan to tilde serta flag significance untuk diklik ya. Setelah itu tinggal oke. Nah, akan muncul hasilnya. Boleh di copy ke Word atau ke Excel terserah. Nah, ini hasilnya. Maka setelah didapatkan hasil ini dapat disimpulkan, kesimpulannya yaitu, nah ini datanya. Nah, seluruh item membentuk variabel sebaiknya memiliki korelasi R dengan skor total masing-masing lebih dari atau sama dengan 0,25. Karena seluruh item ini yang tadi sudah kita uji validasi atau uji validitas nilainya lebih dari 0,025 seperti ini, 0,612, 0,239 dan yang lainnya itu lebih dari 0,25, maka seluruh data dikatakan valid begitu. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Mohon maaf salah tulis ya. Kata reliabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu reliability, yang mana asal katanya reliable, yang mempunyai arti dapat dipercaya. Nah, suatu instrumen dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika apa yang diberikan atau hasil yang tepat dan konsisten bila diteskan berkali-kali. Misalkan kita mengadakan atau di sebuah sekolah mengadakan ulangan
untuk siswa kelas 8. Ketika dites pada ulangan pertama bahwa nilai yang paling besar itu atas nama Anissa misalkan. Kemudian dites kembali. Nah, hasil tes kedua tersebut ternyata hasilnya sama dengan hasil pertama, bahwa yang memiliki nilai terbesar yaitu Anissa. Maka hal tersebut karena dites berkali-kali hasilnya sama atau tetap tidak berubah, maka dikatakan reliable atau dapat dipercaya dan tidak berubah. Hasilnya tepat dan tidak berubah atau konsisten. Selanjutnya, reliabilitas berdasarkan cara pengujian instrumennya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu reliabilitas internal, yang kedua reliabilitas eksternal. Nah, untuk reliabilitas internal, dari namanya sudah jelas bahwa kalau reliabilitas internal berarti dia adalah dari faktornya yaitu dari dalam, atau reliabilitas internal ini diperoleh dari menganalisis data tapi hanya satu kali pengumpulan berdasarkan pada sistem pemberian skor. Berdasarkan hasil pemberian skor ada dua metode analisis, yaitu analisis skor diskrit dan analisis skor non diskrit. Yang pertama, instrumen skor diskrit. Instrumen skor diskrit merupakan instrumen yang skor jawabannya atau skor responnya hanya dua, yaitu ada kemungkinan 1 dan 0. Dengan kata lain, benar dan salah. Nah, dengan instrumen skor diskrit ini berarti dia tidak ada jawaban lain selain benar atau salah, atau jika dinilaikan maka 1 dan 0. Selanjutnya, instrumen skor non diskrit. Jika tadi instrumen skor diskrit dia hanya ada dua saja, yaitu benar atau salah, dan jika diangkakan 0 atau 1, maka perbedaannya jika instrumen skor non diskrit dia pengukurannya dalam sistem scoring, bukan 1 dan 0. Ya, kalau tadi 1 dan 0, tetapi kalau instrumen skor non diskrit dia bersifat gradual, yaitu ada penjelasan skor mulai dari skor terendah sampai skor tertinggi. Misal skor tertinggi yaitu 4 dan skor terendahnya yaitu 1 ya. Kalau instrumen skor non diskrit seperti itu. Enggak hanya dua pilihan, benar atau salah, enggak, tapi ada beberapa. Misalkan poin 1 dia kurang setuju, poin 2 dia setuju, poin 3 sangat setuju gitu kan, poin 4 sangat tidak setuju gitu, atau dibalik gitu ya. Intinya ada nilai terendah dan ada nilai tertinggi, tidak hanya dua pilihan. Atau jika dalam kegiatan ulangan seperti pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan biasanya jawabannya itu kalau enggak A, B, kalau enggak B, C, kalau enggak C ya D gitu. Ada 4 pilihan gitu. Enggak 1, enggak benar atau salah, tapi ada nilai terendah dan ada juga nilai tertinggi. Itu instrumen skor non diskrit. Selanjutnya, reliabilitas eksternal. Kalau tadi kita berbicara tentang reliabilitas internal, sekarang kita akan berbicara tentang reliabilitas eksternal. Nah, reliabilitas eksternal
didapat bila ukuran kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Kalau tadi di dalam instrumen yang bersangkutan karena reliabilitas internal, kalau reliabilitas eksternal berarti dia luar dari instrumen yang bersangkutan atau luar dari variabel yang bersangkutan. Nah, terdapat dua cara juga untuk menguji reliabilitas secara eksternal, yaitu dengan metode bentuk paralel dan metode tes berulang. Yang pertama, cara menguji reliabilitas eksternal metode bentuk paralel. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menyusun dua instrumen yang hampir sama. Jadi, dua instrumen yang hampir sama diuji cobakan pada sekelompok responder yang sama. Jadi, responder tersebut mengerjakan dua instrumen yang hampir sama. Tapi satu orang itu mengerjakan dua, jadi diujikan pada satu orang tapi dua instrumen. Kemudian dari hasil uji coba tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi produk momen. Nah, instrumen paralel ini adalah dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesulitan dan susunan, tetap butir-butir pertanyaan yang berbeda tentunya. Namun metode ini memiliki kelemahan karena metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Kenapa? Karena tadi instrumennya itu sama, ada dua instrumen yang sama diujikan kepada satu responder gitu kan. Otomatis dia membutuhkan waktu, membutuhkan biaya juga gitu kan, yang harus menyusun dua instrumen. Jadi kita tuh harus menyusun dua instrumen, jelas akan menguras waktu, akan menguras biaya juga gitu kan, dan waktu yang lama untuk melakukan tes tersebut karena satu orang responder gitu kan menjawab dua tes secara bersamaan, tentunya tidak akan sama dengan satu responder yang menjawab satu instrumen. Pasti akan menghabiskan waktu atau menguras waktu gitu kan. Yang kedua yaitu metode tes berulang. Test repeat method. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembuatan soal dua kali. Jadi untuk menghindari pembuatan soal yang berkali-kali, dua kali atau lebih, maka metode ini dilakukan. Pada metode ini biasanya peneliti hanya menyiapkan satu perangkat instrumen yang selanjutnya diteskan atau dicatat. Kemudian di waktu yang berbeda biasanya perangkat tersebut diteskan kembali terhadap semua responder yang sama dan hasilnya dicatat. Jadi pertama diteskan satu kali dan dicatat hasilnya, kemudian di waktu yang berbeda itu dilakukan tes kembali dan hasilnya pun dicatat kembali. Kemudian hasil kedua tes itu diuji menggunakan korelasi yang sama dengan metode paralel. Jadi contohnya teman-teman melakukan penelitian atau saya melakukan penelitian ke sebuah daerah. Kemudian saya melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner. Nah, yang pertama saya memberikan kuesioner itu di hari Senin kepada para responder. Kemudian saya melakukan tes kembali di minggu berikutnya hari Kamis kepada responder yang sama dengan pertanyaan yang sama. Kedua hasil tersebut dari hasil jawaban responder di minggu pertama dan minggu kedua kemudian dicatat dan
diuji apakah memiliki korelasi atau tidak. Setiap metode pastinya memiliki kelemahan yang berkaitan dengan kemungkinan banyak hal. Nah, kalau ini kelemahannya berkaitan dengan kemungkinan responder yang masih ingat butir-butir soal tes yang pertama, sehingga berpengaruh atau tidak pada hasil tes yang kedua. Terus waktu juga, waktu tes antara tes pertama dengan tes yang kedua itu juga dapat berpengaruh terhadap hasil tesnya gitu kan. Kalau hasil tesnya misal hasil tes pertama hari Senin, kemudian diteskan kembali 2 bulan kemudian, wah bisa jadi responder itu lupa dengan poin-poin yang diteskan pada tes pertama. Nah, itu juga kelemahannya ya. Dan kalau responder lupa, bisa jadi kan tidak ada korelasi gitu kan antara yang pertama dengan yang kedua gitu. Mungkin selanjutnya kita akan coba uji reliabilitas menggunakan SPSS. Oke, selanjutnya kita akan mencoba uji reliabilitas menggunakan SPSS. Baik, kita akan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS di laptop. Yang pertama, datanya saya ambil dari yang sama yang tadi uji validitas. Datanya masih sama, yaitu variabel X. Nah, ini hasil kuesioner dari pertanyaan yang diajukan kepada siswa di sebuah sekolah. Ini terlebih dahulu di copy data kuesionernya, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Oke, dipaste. Nah, agar nilai ini kan masih desimal supaya lebih gampang, saya suka tidak desimalin aja. Pokoknya sampai semuanya berubah menjadi desimal ya. Baiklah, ini datanya semua sudah tidak desimal. Kita ke data view. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ke menu analisis. Ada scale. Nah, karena kita ingin menguji reliabilitas atau reliability, maka klik reliability analysis dan copy semua ya, semua datanya dan dipindahkan ke item. Setelah itu klik statistik dan dicentang scale if item deleted. Tinggal setelah itu continue dan oke. Maka akan muncul hasil seperti ini. Yang kita perlukan adalah reliability statistiknya. Nanti reliability statistiknya di copy dan dipindahkan ke laporan yang akan kita buat. Di sini sudah saya copy. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini kan di Cronbach's alpanya dia 0,744 atau 74,4%. Nah, kriteria Nunnally dia mengatakan bahwa data dapat dikatakan reliabilitas atau reliable apabila nilai Cronbach yang ini nih, nilai Cronbach alpanya lebih besar daripada 60%. Nah, dari data yang tadi kita uji, ternyata hasil dari uji reliabilitasnya Cronbachnya menghasilkan angka 74,4%. Berarti hasilnya melebihi 60%.
Dengan demikian, data dari kuesioner yang tadi kita uji reliabilitasnya dianggap reliable ya, dianggap reliable karena dia lebih besar daripada 60%. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.